Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa, dan kami masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi. Mungkin ingin mengeluhkan terkait sampahnya atau ada tips mungkin cara untuk mengelola sampah, silakan untuk menghubungi kami di nomor yang telah tertera di layar kaca Anda. Kita kembali ke narasumber kita ya. Mas Ubay, kalau tadi kita berbicara orientasi akan uang itu bisa membuat semangat orang untuk mengumpulkan atau memilah-milah sampah. Nah, sekarang masyarakat kita juga sudah banyak membuat gerakan-gerakan seperti bank sampah, mengumpulkan sampah juga, 3R seperti itu. Sejauh mana itu bisa mengurangi sampah yang khususnya ada di Jakarta? Efektif nggak sih sebetulnya? Itu ya efektif tapi tidak begitu signifikan ya. Untuk edukasi itu luar biasa gitu. Tapi bahwa umumnya kan mereka ini bergerak karena kesadaran, pertama punya waktu luang, lalu punya kesadaran jiwa lingkungannya tinggi misalnya, lalu kemudian kebutuhan ada lahannya kan. Tanpa itu semua itu nggak bisa, walaupun punya kesadaran tapi nggak punya lahan nggak bisa. Ya. Nah, lalu kemudian ketika diwacanakan ini bisa menambah penghasilan misalnya sebetulnya itu menggerakkan masyarakat. Banyak antusias masyarakat, apakah bank sampah atau yang lain-lain. Tapi sejauh ini penelitian kita itu yang tidak pernah terjadi, tidak pernah bisa terrealisasi tidak pernah tercapai apa yang menjadi maksud masyarakat itu. Jadi orang ibaratnya niatnya, wah ini bisa jadi untung, ini bisa nambah ini. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa. Karena? Nggak bisa. Karena memang volumenya terlalu kecil atau gimana? Pertama gini, awalnya memang mereka ini disupport baik itu oleh CSR maupun juga oleh pemerintah gitu kan. Nah, ketika supportnya itu selesai, akhirnya mereka tidak bisa bertahan, tutup. Banyak juga yang tutup komunitas itu. Nah, ketika mereka dijanjikan ini bisa menambah masa pencaharian, nah itu juga tidak pernah didukung. Kalau saya itu yang didukung sebetulnya. Terutama misalnya kalau di level produsen ya misalnya itu produk-produk mereka dibeli lagi sama produsen misalnya kan, produsen apa misalnya kan. Nah, contoh misalnya kayak kompos seperti yang saya sampaikan tadi. Kompos itu banyak yang sudah dikelola oleh masyarakat, baik mandiri di rumah, kelompok-kelompok maupun juga skala besar di Bantar Gebang juga ada. Tapi kita ketahui kayak misalnya di Bantar Gebang kompos itu menumpuk. Masyarakat juga kompos juga menumpuk, paling dipakai buat sendiri aja atau di tempat lain. Karena apa? Karena ketika mau dipasarin nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli dan mau dipasarin kemana? Karena apa? Karena yang dijual kompos yang dijual di pasaran itu punya pabrik. Nggak ada yang punya masyarakat. Masyarakat nggak pernah bisa masuk ke dunia pemasaran kompos. Nggak bisa masuk maksudnya karena memang ini yang nggak difasilitasin. Nggak difasilitasin, ya tertutup kan. Mungkin ini sudah sistem ekonomi yang punya mainan gitu kan. Jadi masyarakat tidak dikasih kesempatan. Dan sebetulnya disitulah kesempatan pemerintah daerah sebetulnya untuk memfasilitasi hal itu. Kan? Apalagi sampah organik kita kan luar biasa di taman-taman, di kebun, itu luar biasa bisa dikelola itu. Mungkin bisa dijawab nih. Misalnya sampah ini jadi sampah plastik misalnya yang bikin aneka kreativitas kayak bunga-bungaan atau macam-macam, itu juga tidak disupport, paling ujung-ujungnya itu jadi pameran-pameran aja. Padahal itu kalau dibeli luar biasa, bikin tas-tasnya kita beli misalnya, itu luar biasa bisa menguntungkan masyarakat. Jadi bagaimana biar efektif dan signifikan jadinya? Jadi begini, yang apa yang disampaikan oleh Mas Ubay, jadi memang pengelolaan sampah itu memang harus dimulai dari lingkungan terkecil. Ya, maksud saya begini. Tadi ada warga masyarakat komunitas yang bikin misalnya pengelolaan sampah organik, misalnya jadi kompos, ya kan? Memang idealnya hasil kompos itu harus dibeli oleh pemerintah, ya kan? Dan memang di dalam hal pembelian terhadap kompos ini kan tentunya ada aturannya terkait dengan kualitas komposnya, ya kan? Memang mungkin kalau dibandingkan dengan hasil dari pabrik, mungkin kualitasnya bisa nggak sama, karena artinya memang lebih jelek. Karena kualitas dari sampah dari masyarakat ini kan berbeda mungkin bahan-bahannya ya, kontennya dengan yang dibikin masyarakat. Artinya iya, kalau kualitasnya rendah, bukankah justru sebetulnya pemerintah itu harusnya masuk ke sana juga dalam upaya untuk mendidik supaya komposnya jadi lebih bagus? Program penguatan kebersihan di level-level kelurahan, ya kan? Bisa saja hasil komposnya itu nantinya diarahkan untuk dimanfaatkan oleh di lingkungannya tersendiri. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Mas Ubay, sudah dimanfaatkan tapi masih ini apanya, demand-nya itu sedikit, supply-nya terlalu banyak nih. Nah, sampah itu itu dia justru maksudnya mungkin saya melihat bahwa sosialisasi ini belum merata. Oke. Mungkin hanya spasial, paling hanya di lingkungan komunitas
PKK, hanya di lingkungan komunitas juru mantau jentik ya, Jumantik, belum kepada seluruh warga yang ada misalnya di kelurahan itu. Saya sedikit bercerita. Saya pernah jadi salah satu camat di Jakarta Barat. Ya, saya melihat produk-produk yang disampaikan oleh Mas Ubay. Saya juga melihat bahwa komunitas ini semangat membuat ini, tetapi marketingnya, pemasarannya nggak ada. Ya, kasihan mereka hanya pameran nggak ada yang beli. Yang beli bolak-balik cuma lurah camat aja. Ya kan. Nah, akhirnya saya punya terobosan, misalnya saya undang kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kecamatan saya. Saya undang rapat, saya sampaikan ide misalnya apabila mereka butuh souvenir. Ya kan, merchandise lah misalnya untuk di internal kantornya, saya arahkan untuk membeli ke komunitas saya itu. Ya kan? Dan itu terjadi? Dan itu terjadi. Kenapa? Kemudian juga, misalnya saya tawarkan misalnya dari hasil olahan plastik ya, bungkus-bungkus permen dan lain, ada yang jadi sejadah, ada yang jadi tutup galonan dan lain-lain itu. Dan itu kita foto, saya taruh misalnya di mini market yang ada di Pak Haji, ini menarik sebetulnya yang sampaikan oleh Pak Haji. Kenapa itu nggak diterapkan untuk tingkat yang lebih besar? Tadi camat. Gimana kalau nggak diterapkan sekarang di Pemprov DKI Jakarta gitu, ngundang banyak perusahaan untuk itu kan? Sebetulnya dalam aturan, mau ngurusin gitu. Si produsen ini harusnya membeli produknya mereka. Walaupun tidak dalam skala yang besar ya. Misalnya perusahaan ya, ada misalnya ya, air mineral. Ya, misalnya perusahaan ini, nah mereka tuh membeli produk yang sudah dihasilkan untuk masyarakat dibeli oleh mereka. Itu bagian daripada responsibility-nya dia kepada masyarakat. Baik. Ini ada penelpon dari Rawamangun, ada Bapak Yono. Selamat siang Pak Yono. Selamat siang, Berita 1, Pak Yono ini. Halo. Selamat siang Pak Yono. Iya, ini soal sampah. Kan di kita ini sudah ada yang organik sama anorganik gitu loh. Yang sudah dipisah-pisahkan. Nah, tetapi kalau soal sampah tanaman itu kan jadi pupuk, kompos. Nah, kita sudah buat ternyata nggak bisa jual. Nah, kita tuh pinginnya mengundang para ahli kompos itu dijadikan bahan dasar untuk diproduksi yang lebih luas lagi dan lebih baik mutunya. Jadi kita hanya dijadikan bahan dasar saja yang kita mau. Soal kelebihan keunggulan yang lainnya tuh biar produsen yang skala besar yang membuatnya, kita hanya menjual, mereka menampung, tapi nggak pernah jalan sampai akhirnya ya itu tadi nggak pernah ada respon yang nongkrong aja sampah-sampah kita itu. Pak Yono, maaf saya potong sedikit, saya mau tanya sama Pak Yono. Ini Bapak bersama Pak Yono dan komunitas di sekitar sana ya, itu mencoba untuk memilah sampah-sampah, terus yang sebagian itu bisa dijadikan kompos dan itu sudah dihasilkan. Iya. Dan tapi pemasarannya itu sulit. Sulit, betul sekali. Nah, ini sudah berapa lama Pak berjalan Pak? Wah, sudah di kelurahan kan udah tahunan ya. Ada 10 tahun mungkin? Oh, belum ada. Waktu itu mereka menjanjikan ada perusahaan yang kompos lah, pengusaha kompos itu datang. Tapi ini mereka itu siapa Pak? Tidak ada. Mereka itu siapa? Ada perusahaan kompos yang itu loh Pak, yang besar yang di Cibubur itu loh. Nah, pertanyaan saya, setelah ini bertahun-tahun Bapak bersama komunitas melakukan ini, apakah ada mungkin petugas atau orang-orang dari pemerintah daerah yang datang untuk memberikan arahan atau dukungan seperti itu? Kalau kita yang di lapangan ini cuman pencitraan ya Pak istilahnya ya. Ada yang dikasih penyuluhan, habis itu sudah nggak ada tindak lanjutnya. Ini penyuluhan dari siapa nih Pak? Dari dinas itu kebersihan. Dia pertamanan dulu. Baik. Udah tuh yang soal sampah plastik, sampah plastik sama kaleng-kaleng aluminium itu juga kita jadi tertawa. Akhirnya kita jual ke pemulung, bukan dari kecamatan atau pihak terkait yang menampung. Akhirnya kita kumpulin ke pemulung. Jadi kan kita disuruh buat kreasi dari aluminium tuh yang Vespa-Vespaan atau apa-apa. Akhirnya cuman kalau saya melihat yang di Jepang itu loh hebat banget ya. Dia dari barang bekas menjadi barang yang baru gitu loh, bukan mengkreasi dari barang bekas. Pak Yono. Seperti Pak Yono, apa yang diharapkan dari Pemprov Pak Yono? Ya.
Apa yang diharapkan sama Pak Yono dan kawan-kawan dari Pemprov? Saya rasa DKI ini kan duitnya nggak terbatas ya. Jangan buat reklamasi aja lah kalau saya bilang sih, mendingan buat masalah untuk mendukung produksi kompos seperti itu juga harus bisa ya Pak ya. Negeri yang Jepang itu dia punya metode atau punya teknologi organik menjadi bahan kimia yang bermutu gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali ya pernyataan dari Pak Yono. Sebelum dijawab sama Pak Haji, Pak, kita jeda sebentar Pak. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pak Yono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Landstalk pemirsa. Jangan kemana